Selamat datang di channel Educamp Ganesha. Sebelum kita mulai, biasakan kita berdoa terlebih dahulu dan meminta file kepada admin agar pembelajaran lebih terstruktur. Oke, langsung saja ke soal SBMPTN Geografi di bab peta. Oke, soal nomor 1 dari SBMPTN tahun 2020. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Persebaran curah hujan. 2. Jenis penggunaan lahan. 3. Tingkat kepadatan penduduk. 4. Relief permukaan bumi. Jenis informasi karakteristik permukaan bumi yang dapat diperoleh dari peta rupa bumi Indonesia adalah A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, saya berikan waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah C. 2 dan 4. Karena peta rupa bumi Indonesia adalah peta topografi yang menampilkan sebagian unsur-unsur alam dan buatan di wilayah NKRI. Peta RBI memiliki informasi antara lain jenis penggunaan lahan dan relief permukaan bumi. Oke, ke soal nomor 2 dari SBMPTN tahun 2019. Beberapa peta yang dapat ditupang susunkan atau overlay untuk penentuan lokasi lahan persawahan antara lain A. Tanah, potensi air, iklim, dan sungai. B. Potensi air, iklim, sungai, dan kontur. C. Iklim, sungai, kontur, dan potensi air. D. Sungai, kontur, potensi air, dan tanah. E. Kontur, potensi air, tanah, dan iklim. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Kontur, potensi air, tanah, dan iklim. Jadi, overlay atau tumpang susun menentukan lokasi persawahan diperlukan peta kontur, peta potensi air tanah, peta tanah, dan peta iklim. Oke, soal nomor 3 dari SBMPTN tahun 2019. Ketampakan objek pada peta berskala besar lebih detail dibandingkan dengan objek yang digambarkan pada peta berskala kecil. Sebab, peta rupa bumi Indonesia merupakan salah satu contoh peta berskala besar. Hubungan pernyataan dan alasan di atas adalah A. Pernyataan benar, alasan benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat. B. Pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. C. Pernyataan benar dan alasan salah. D. Pernyataan salah dan alasan benar. E. Pernyataan dan alasan keduanya salah. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Pernyataan dan alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Karena peta berskala besar lebih memungkinkan pemetakan objek lebih detail. Peta berskala besar adalah skalanya 1 berbanding 5.000 sampai 1 berbanding 250.000. Oke, soal nomor 4 dari SBMPTN tahun 2019. Data yang dibutuhkan untuk pembuatan peta sebaran kepadatan penduduk suatu kota adalah A. Jumlah penduduk dan luas pembagian wilayah. B. Komposisi dan persebaran penduduk. C. Jumlah dan sebaran penduduk. D. Luas wilayah dan jumlah penduduk. E. Luas wilayah dan persebaran. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Jumlah penduduk dan luas pembagian wilayah. Jadi, untuk membuat peta sebaran kepadatan penduduk suatu kota itu diperlukan sumber data berupa data mengenai jumlah penduduk dan luas pembagian wilayah kota. Oke, ke soal nomor 5 dari SBMPTN tahun 2018. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menunjukkan klasifikasi objek. 2. Menyajikan jumlah objek. 3. Membedakan jumlah objek. 4. Menentukan persebaran objek. Secara kartografis, tujuan penggunaan warna pada pembuatan peta tematik adalah untuk A. 1, 2, dan 3 benar. B. 1 dan 3 benar. C. 2 dan 4 benar. D. 4 saja. E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. 1 dan 3. Jadi, secara kartografis, tujuan penggunaan warna pada pembuatan peta tematik atau peta khusus adalah untuk menunjukkan klasifikasi objek dan membedakan jenis objek. Oke, ke soal nomor 6 dari soal tipikal SBMPTN. Wilayah yang digambarkan dengan garis kontur yang renggang menunjukkan daerah yang A. Bergunung-gunung, B. Landai, C. Terjal, D. Datar, E. Bergelombang. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. Wilayah yang digambarkan dengan garis kontur yang renggang itu menunjukkan daerah yang landai.
Karena sifat garis kontur itu semakin rapat garis kontur, maka wilayahnya semakin terjal, dan sebaliknya. Oke, soal nomor 7 dari SBMPTN tahun 2013. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bentuk dan ukuran objek. 2. Tema peta dan skala peta. 3. Pewarnaan dan format peta. Dan keempat, tata letak dan sumber data. Apa yang perlu diperhatikan dalam memvisualkan objek di permukaan bumi melalui peta? A. 1, 2, dan 3 benar, B. 1 dan 3 benar, C. 2 dan 4 benar, D. 4 saja, E. Semua jawaban benar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Semua jawabannya benar. Jadi, memvisualisasikan peta harus sesuai dengan kaidah peta. Yang pertama, bentuk dan ukuran objek, tema dan skala peta, pewarnaan dan format peta, dan tata letak serta sumber peta. Oke, ke soal nomor 8 dari SNMPTN tahun 2012. Judul peta harus ditulis dengan ukuran huruf yang relatif besar karena A. berada di bagian atas, B. berisi informasi umum, C. harus tampak dominan, D. informasi tema utama, E. memenuhi unsur keindahan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah D. Jadi, judul peta menunjukkan tema utama dari suatu peta, sehingga perlu ditulis dengan ukuran huruf relatif besar agar mempermudah pembaca atau pengguna peta. Oke, soal nomor 9 dari SNMPTN tahun 2010. Komponen peta topografi yang diletakkan di garis tepi horizontal adalah tanda A. garis bujur, B. mata angin, C. garis lintang, D. nomor sheet, E. garis ekuator. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah A. Jadi, komponen dari peta topografi itu terdiri dari 3. Yang pertama, tepi horizontal itu menunjukkan garis bujur. Yang kedua, tepi vertikal itu menunjukkan garis lintang. Dan yang ketiga, di sela garis kontur itu menunjukkan ketinggian. Oke, ke soal nomor 10 dari SNMPTN tahun 2010. Pembuatan peta tematik dengan data dasar foto udara menerapkan prinsip A. planimetrik, B. integratif, C. generatif, D. selektif, E. geografik. Oke, diberikan lagi 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. integratif. Karena data pada penginderaan jauh menggunakan penggabungan atau integrasi antara data objek foto dan data lapangan. Oke, ke soal nomor 11 dari soal tipikal SBMPTN. Peta yang menggambarkan relief muka bumi disebut A. peta tematik, B. peta ikhtisar, C. peta kartografi, D. peta chorografi, E. peta rupa bumi. Oke, diberikan lagi waktu 5 detik untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. peta rupa bumi. Karena peta rupa bumi adalah peta yang menggambarkan relief muka bumi dengan segala dimensinya. Oke, soal nomor 12 dari soal tipikal SBMPTN. Peta geologi jika ditinjau dari keadaan objeknya termasuk peta A. peta tematik, B. peta stasioner, C. peta dinamik, D. peta khusus, E. peta tiruan. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah B. peta stasioner. Jadi, berdasarkan objeknya, maka peta dibagi menjadi 2. Yang pertama, peta dinamik, yaitu peta yang menggambarkan keadaan yang sifatnya berubah atau labil, misalnya peta ekonomi. Dan yang kedua, peta stasioner adalah peta yang menggambarkan keadaan yang sifatnya relatif, misalnya peta geologi, peta tanah, peta geomorfologi. Oke, ke soal nomor 13 dari soal tipikal SBMPTN. Garis yang menggambarkan curah hujan yang sama disebut A. isotim, B. isoids, C. kontur, D. astronomi, E. linearain. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Oke, jawaban yang benar adalah B. isoids. Di sini, garis isoids adalah garis pada peta yang menghubungkan curah hujan yang sama. Oke, ke soal nomor 14 dari soal tipikal SBMPTN. Kerangka yang digunakan untuk penempatan unsur-unsur pada peta digunakan untuk A. peta tematik, B. peta manuskrip, C. peta induk, D. peta turunan, E. peta dasar. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. peta dasar. Karena kerangka yang digunakan untuk penempatan unsur-unsur peta
digunakan untuk peta dasar karena sebagai acuan kerja untuk proses pembuatan peta selanjutnya. Oke, ke soal nomor 15 dari soal tipikal SBMPTN. Bagian dari peta yang berisi kumpulan simbol untuk mempertebal arti pada peta disebut A. Skala, B. Lettering, C. Proyeksi, D. Inset, E. Legenda. Oke, 5 detik lagi untuk teman-teman menjawab. Baik, jawaban yang benar adalah E. Legenda. Di sini bagian-bagian peta itu terdiri dari 4. Yang pertama lettering. Lettering itu semua tulisan dan angka yang mempertegas simbol yang ada. Yang kedua legenda. Legenda itu adalah keterangan dari simbol yang ada di peta. Yang ketiga inset peta, yaitu menunjuk lokasi yang penting dalam kedudukan di tempat lain dan mempertajam salah satu bagian peta. Dan yang keempat proyeksi peta, yaitu suatu perpindahan lintang dan bujur yang terdapat pada lengkung permukaan bumi ke bidang datar. Oke, sekian pembahasan soal SBMPTN Geografi di bab peta. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Jika video ini bermanfaat, teman-teman share sebanyak-banyaknya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.